Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Nah, saya baru aja nonton ya di FIFA.co.id itu di mana ada seorang polisi ya, ini di kejadian di Lempang ya, yang lagi hangat sekarang ini ya tentang apa namanya penggusuran ya kampung adat Melayu di sana. Itu ada seorang polisi yang sangat-sangat salut sekali guys ya. Bapak ini saya sangat-sangat salut sekali. Ini adalah potret polisi sejati. Yang mana beliau ini paham posisinya. Beliau paham posisinya bahwa dia bukanlah alat pemerintah ya. Bukan. Jadi maksudnya gini ya, bukan mentang-mentang memang secara teknis dia adalah alat pemerintah, tapi nggak bisa dia tuh digunakan semena-mena oleh pemerintah, nggak bisa. Jadi kalau polisi itu punya hati nurani, dia punya hati, punya perasaan gitu kan, punya jiwa. Tentu dia tuh rakyatnya adalah dia berasal dari rakyat gitu. Dia berasal dari rakyat, bukan dari penguasa, bukan dari pemerintah. Jadi pemerintah mengambil dia dari rakyat, ya. Jadi rakyat itu dipilih siapa menjadi alat negara nih, ya kan? Dipilihlah mereka nih. Jadi diambil dari rakyat. Mereka tahu asal mereka dari rakyat, bukan dari penguasa, bukan dari pemerintah. Karena pemerintah hanya memakai mereka ya untuk menjadi alatnya. Nah, jadi jangan mentang-mentang polisi tentara ini adalah alat pemerintah lalu digunakan semena-mena. Nah, itu jangan sampai harus berlawanan berhadapan dengan rakyat sendiri gitu kan, dengan rakyat, dengan asal dia sendiri. Jadi itu adalah ibu kandung kepolisian TNI karena mereka diambil dari situ untuk dijadikan alat kekuasaan gitu kan. Nah, di situ dia dengan jujur mengatakan bahwa kita ini nggak bisa apa-apa pak, kita ini sama gitu. Dia berpelukan dengan warga di situ kan, yang demo di situ. Dia berpelukan, dia tahu ini dilema gitu. Dia tahu yang dihadapannya ini adalah rakyat, yaitu ibunya dia gitu kan, karena dia berasal dari sana ya. Dia tuh hanya dipakai untuk alat penguasa, alat kekuasaan. Nah, dia tahu yang dilakukan inilah salah gitu, karena dia ditugaskan untuk menghalang untuk mengusir orang-orang yang memperjuangkan haknya dari penggusuran gitu kan. Nah, dia tahu ini salah gitu, tapi dia nggak bisa apa-apa guys, nggak bisa apa-apa guys. Jadi para pendemo itu menuntut untuk membebaskan teman-temannya yang ditangkap gitu kan, jangan sampai temannya dia apa-apain gitu kan, jangan sampai disiksa segala macam. Jadi itu menjamin gitu kan. Nah, jadi ya inilah potret yang sangat memilukan ya, bahwa kita tahu bahwa kasihanlah polisi sama TNI itu ya, dan lebih kasihan lagi rakyat. Karena kita semua nih ya, rakyat, TNI, polisi adalah diadu domba oleh penguasa guys, untuk kepentingan yang katanya proyek strategis nasional. Padahal itulah proyek untuk menyelesaikan rakyat. Kenapa? Hanya menguntungkan investor. Rakyat nggak untung. Sama saya katakan logi kemarin ya, seperti ikan laut di sungai itu diambil dan dipindahkan ke kolam, ke empang. Secantik apapun kolam empangnya ya, tetap itu hanya empang kolam, bukan laut sungai yang tempat habitat mereka. Jadi apalagi di ikan itu udah hidup di laut itu beratus tahun gitu kan, mau dipindahkan pula ke empang. Jadi seakan-akan seperti ikan piaraan gitu. Nah, ini kan nggak boleh guys. Nah, jadi ini potret bahwa inilah menyedihkan negeri ini gitu kan. Jadi penguasa itu ya menggunakan semena-mena alatnya yang diambil dari rakyat ya, dipilih dari rakyat untuk dibentrokkan lagi dengan rakyatnya itu, ibunya sendiri guys. Ini kan parah sekali gitu. Nah, jadi ya, itulah namanya penguasa yang zolim itu seperti itu gitu. Ya kan? Nah, bahkan kalau kita ingat ya zaman Rasulullah itu ya, itu bagaimana ada seorang juga penguasa yang zolim juga ya. Dia bahkan hendak menggusur rumah orang Nasrani guys. Nasrani apa Yahudi? Yahudi saya lupa itu guys. Jadi nggak mau, dia nggak rela mau diganti rugi berapapun, dia nggak mau. Dia nggak mau rumah digusur. Pan rumahnya cuma satu loh. Nah, di kampung adat Lembang ini ada berapa kepala keluarga? Ada berapa rumah? Ada sekolah segala macam itu kan. Nah, ini hanya satu rumah saja itu menolak digusur oleh khalifah pada waktu itu ya, oleh pejabat pada waktu itu di kekhalifan di zaman saya lupa tuh khalifah Umar atau zaman Rasulullah. Jadi dia itu menolak untuk dipindahkan, diganti rugi, nggak mau dia berapapun bayarnya. Paling itu kan hanya dibangun masjid guys, tapi dia nggak mau. Nah, lalu dia mengadu kepada khalifah waktu itu Umar tak Rasul ya, lupa guys. Anda bisa cek sendiri kisahnya. Jadi Rasulullah atau Umar ini mendukung dia gitu. Jadi dia ambil sepotong tulang, dia garis dengan pedang gitu, lalu dikasihkan ke
ke orang yang menolak penggusuran ini, katakan bawa ini ke dia, tunjukkan ini dari saya. Nah itu langsung takut itu yang dikasihkan. Dia tahu kalau ini tandanya khalifahnya sudah marah karena ini dia sudah melakukan semena-mena, guys. Orang nggak mau ditolak, orang nggak mau diganti rugi, nggak mau digusur, dipaksa juga. Pada satu orang loh, satu orang, ya. Sama kasus kayak ini, tapi ini banyak kan? Itu cuma satu orang. Coba Anda bayangkan. Bangun masjid pula. Coba Anda bayangkan, diganti rugi juga, bahkan lebih bagus pada ganti rugi ini. Yang sekarang ini kan, nanti bagaimana coba ceritanya? Itulah makanya saya katakan ya, kepemimpinan Islam itu lebih baik dibandingkan kepemimpinan sekarang ini, lebih baik. Karena Islam itu gak gitu cara memimpinnya. Ya, siapapun yang hendak menggusur, kalau tidak ada setuju, walaupun satu pun tidak berhak dilakukan penggusuran, tidak boleh dilakukan penggusuran. Itu jadi di zaman kepemimpinan Islam, ya kan? Jadi makanya bagi anda yang mengatakan bahwa Islam itu kejam kepemimpinannya, ini yang kejam tuh begini, guys. Ini yang kejam. Ya, satu aja warga menolak untuk direlokasi, diganti rugi, berapapun nilainya, itu nggak boleh dipaksakan. Nah, ini berapa warga di situ terdapat coba. Nah, jadi saya punya saran nih kepada DPR gini atau MPR. Gini deh, buat deh undang-undang tuh biar gimana supaya polisi tentara ini nggak kasihan lagi. Karena nggak enak, guys ya. Saya juga bisa membayangkan kalau saya jadi tentara polisi itu bagaimana, ya. Dilema. Kita nih, mereka tuh bukan alat kekuasaan. Dalam artian alat yang bisa digunakan semena-mena oleh penguasa nggak bisa, guys. Mereka tuh punya hati nurani. Mereka tuh pengen menjerit sebenarnya, pengen berontak, tapi nggak bisa. Karena mereka ada komandonya gitu. Nah, makanya dibuatlah peraturan tuh yang gini ya. Saya punya usulan ya, gimana kalau MPR DPR ini mulai sekarang perjuangkan gini. Oke lah, polisi TNI itu adalah alat pemerintahan, alat penguasa, oke. Tapi ada batasannya, jangan apapun diperintahkan dilaksanakan, nggak bisa. Makanya harus dibuat TNI sama Polri itu di luar politik. Itu kan udah di luar politik mereka itu. Mereka tidak boleh berpolitik, kan itu bagus. Tapi tambah lagi tuh, jadi pengamannya yaitu mereka itu tidak boleh jadi alat kekuasaan mutlak kecuali dalam hal berhubungan dengan asing atau pemberontakan dalam negeri. Misalnya ada pemberontak yang jelas-jelas. Kalau asing jelas lah ya, orang-orang yang kita menjajah kita misalnya atau menyerang kita dari luar tuh oke lah. Itu memang harus mutlak satu komando di bawah komando presiden, oke. Tapi untuk dalam negeri ya, untuk hadapan dengan rakyat, misalnya ada rakyat yang pemberontak misalnya, ini ngomong pemberontak. Nah, itu haruslah ya tunduk sama penguasa tuh hanya betul-betul kalau memang pemberontak ini memang membahayakan negara. Betul-betul ada bukti ya, dia tuh memang hendak merencanakan kudeta misalnya dengan kekerasan. Ya, itu baru boleh jadi alat kekuasaan mutlak penguasa, boleh. Ya kan? Karena memang membahayakan negara, hendak mengkudeta. Karena kalau negara jatuh kan kacau balau negeri ini. Tapi untuk urusan seperti ini ya, kayak ada demo rakyat yang menolak penggusuran, yang memperjuangkan hak-haknya atas konflik agraria, itu nggak boleh. Polisi TNI itu jadi alat mutlak kekuasaan tuh nggak boleh guys ya, karena berbahaya. Karena kalau penguasa gelap mata ya, yang penting investasi masuk, tapi rakyat tidak digubris gitu kan, nah itu berbahaya. Buktinya polisinya ngerti, ya, dan itu satu dari berapa polisi yang bersuara. Mungkin dia udah nggak tahu lagi apa itu gitu kan, nah mungkin banyak juga yang begitu. Cuma mereka nggak bisa ngomong, kenapa? Karena itu tentu yang bapak itu lakukan itu berisiko. Entah komandannya itu takut sama penguasa, sama presiden misalnya, lalu dia ya terpaksa lah dihukum. Padahal mungkin hatinya juga nggak ini, kalau hatinya nggak condong sama penguasa. Tapi kalau hatinya sudah dempet sama penguasa, sudah juga dibutakan sama penguasa, ya mau bilang apa lagi. Tapi faktanya, realnya hatinya tidak begitu, karena mereka berasal dari rakyat. Ya, mereka berasal dari rakyat itu semua, polisi TNI itu bukan berasal dari penguasa. Bahkan penguasa pun dari rakyat juga sebenarnya gitu kan. Jadi dibuatlah aturan seperti itu, guys. Untuk hal-hal yang berkenaan dengan rakyat demo nuntut haknya kayak di Wadas, di Rempang, itu polisi boleh jadi mengamankan, boleh. Tapi nggak boleh tunduk sama penguasa total, nggak boleh. Disitulah harus ada independensi dari Polri. Mereka tuh boleh punya sikap. Misalnya dilihat nih, pemerintah mengatakan bahwa gusur itu, ya kan? Nah, itu mereka punya sikap harusnya. Mereka dalam undang-undang ya, tolong nanti buatlah undang-undangnya DPR. Mereka tuh boleh untuk hal yang berkenaan dengan dalam negeri. Kalau berkenaan dengan konteks menghadapi rakyat yang tidak ingin, yang bukan terbukti memberontak, itu mereka boleh punya sikap sendiri.
Jadi mereka tuh boleh menolak. Nah itu baru keren tuh. Tapi tadi seandainya kalau undang-undang ini berlaku, ini sangat keren sekali. Jadi itu penguasa nggak bisa lagi menggunakan polisi ini sebagai alat mereka semena-mena, nggak bisa lagi. Dan polisi-polisi yang teriak itu akan tidak lagi, akan kasihan lagi gitu guys. Tidak akan lagi kita lihat dekat antara TNI dengan Polri dengan rakyat, nggak ada. Karena polisi TNI punya sikap akhirnya. Jadi saya tolak, Pak, maaf Pak ya, ini Bapak menggusur rakyat ya, rakyat menolak, ini dia tidak bisa melakukannya Pak. Bapak kalau mau silakan sendiri. Kita tidak sanggup berhadapan dengan bukannya kita takut Pak gitu kan. Nah, ini polisi TNI bisa bersuara. Bukannya kita takut, tapi ini sudah menyalahi ya hati nurani kami, karena kami ini rakyat. Kami, tugas polisi TNI itu adalah melindungi rakyat, mengayomi rakyat, melayani rakyat, bukan melayani nafsu kekuasaan, bukan melayani nafsu investasi oligarki, bukan. Ini demi kepentingan penguasa, pemerintah, oligarki, mereka tuh terpaksa untuk melawan hati nuraninya. Ya mereka sebenarnya berasal dari rakyat itu sendiri, guys. Nah, itu. Jadi buatlah undang-undang seperti itu. Undang-undang di mana polisi TNI itu punya independensi ketika berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan hal seperti ini. Ya, hal-hal misalnya menghadapi pendemo yang betul-betul tidak membahayakan negara ya. Misalnya demo kecurangan pemilu itu kan tidak membahayakan negara. Karena protes atas kecurangannya, bukan saya nggak setuju dari presiden misalnya enggak harus turun kudeta, bukan gitu. Tapi dia betul-betul ingin Kan kalaupun protes gitu pun boleh saja turunkan presiden misalnya. Selama dia tidak menggunakan kekerasan, tidak membawa senjata tajam atau senjata api segala macam, tapi hanya demonya nggak masalah gitu. Jadi polisi itu hanya digunakan untuk mengamankan aset negara itu saja. Untuk mengamankan aset negara, bukan untuk berhadapan dengan rakyatnya, bukan gitu guys. Nah, jadi tolonglah DPR itu buat peraturan seperti itu. Nah, kalau saya pun di DPR saya akan perjuangkan itu. Saya pengen masyarakat tuh pengen polisi TNI itu punya independensi untuk hal-hal yang berkenaan dengan rakyat. Gak bisa mereka tuh total dia kekuasaan, gak bisa. Jadi seperti kerbau cucu hidungnya. Penguasa bilang, oh itu amankan, ratakan rakyat, gusur itu rumah rakyat. Gak bisa. Mereka tunduk total, gak bisa. Mereka punya tirani, mereka harusnya punya sikap sendiri gitu kan. Sekarang mungkin nggak bisa Panglima TNI Kapolri mengatakan bahwa Pak, kita nggak setuju Pak dengan kebijakan Bapak ini. Kalau Bapak mau itu gusur rakyat, gusur Bapak sendiri. Kami nggak mau. Nah, tapi nggak bisa karena undang-undangnya belum ada gitu kan. Mereka juga nanti dicopot lagi. Itu yang jadi pikiran mereka gitu kan. Karena mereka tentu akan berpikir bahwa demi keamanan jabatan mereka juga gitu. Nah, lagi kalau polisi tentara kan juga itu kan bekerja juga guys untuk menafkahi anak istrinya gitu. Jadi itu mereka juga memikirkan priuk mereka gitu. Makanya harus dibuat payung undang-undang gimana supaya untuk berkenaan dengan rakyat, hal-hal yang berhadapan dengan rakyat, yang bersinggungan dengan rakyat, itu mereka harus punya sikap sendiri, independensi. Jadi pemerintah boleh menyuruh mereka itu gusur warga situ, tapi mereka harus punya independensi. Nggak bisa harus tunduk itu total, nggak bisa guys, kecuali dengan hal-hal yang berhubungan dengan orang asing yang hendak menjajah negeri kita, menyerang negeri kita, atau pemberontak yang jelas-jelas hendak menggulingkan pemerintahan, itu baru boleh tunduk total gitu. Tapi di luar itu tidak boleh gitu. Oke, jadi mungkin inilah bagi kita adalah suatu tuntutan untuk reformasi polisi dan TNI. Jadi jangan hanya dibebaskan dari politik ya, tapi juga harus dari kekuasaan tuh harus nggak boleh terlalu nempel guys, nggak boleh. Untuk hal yang berhubungan rakyat tuh nggak boleh terlalu nempel, nggak boleh terlalu seperti kerbau cucu hidung tuh nggak boleh guys. Harus ada jarak, harus ada independensi ya. Mereka harus punya sikap sendiri. Jadi ketika presiden memutuskan untuk begini, penguasa memutuskan untuk begini begitu yang berhubungan dengan rakyat, nanti panglima tuh akan rapat juga gitu. Ini gimana nih, kita diperintahkan melakukan hal yang kita tidak mau ini. Nggak mau kita berhadapan dengan rakyat, karena mereka tuh bukan pemberontak, mereka tuh bukan orang asing yang hendak menjajah kita, tapi mereka tuh rakyat yang hendak memperjuangkan haknya. Nah, itu harusnya. Ini mereka tuh punya, bahkan kalau perlu mereka ikut bersama rakyat itu. Nah, itu keren lagi guys. Ini misalnya nih, dia nggak hanya ambil sikap gitu kan, jadi itu ikut bersama rakyat. Jadi polisi dan TNI itu ya ikut bersama rakyat malah.
ikut demo gitu kan. Nah, jadi pemerintah bisa apa? Pengusaha bisa apa? Yang ada mereka bisa apa? Harus membatalkan hal-hal yang mereka buat yang masyarakat rakyat itu kan. Nah, itu kan keren sekali. Nah, itu kita ingin terjadi di negeri kita. Makanya tolong MPR perjuangkan itu agar DPR, TNI, polisi punya independensi sendiri, guys. Jadi mereka malah ikut bersama rakyat. Jadi nggak ada lagi takut tuh Kapolri, Panglima TNI dan pejabat-pejabat terus dipecat atau diganti, nggak perlu takut lagi. Kenapa? Karena mereka berwenang untuk itu. Mereka berhak untuk menentukan sikap ketika pemerintah memerintahkan hal-hal yang merugikan rakyat. Mereka punya sikap untuk itu. Dan mereka tidak akan diapa-apain ya. Akan aman jabatannya, akan aman pekerjaannya, tidak bisa dilakukan semena-mena oleh pemerintah. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Semoga dapat terlaksana ya. Semoga ya bantulah suarakan agar MPR kita terketuk untuk membuat undang-undang seperti itu. Jadi sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.